Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari Happy Sport Family. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, kasih setia yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan mendengar renungan pagi hari. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti isi hatimu, dan juga yang terutama kami melakukan perintah-perintah firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 4 ayat 3-5 demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menghinakan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Renungan pagi hari ini saya beri judul persembahan yang berkenan. Kalau kita lihat bahwa Kain dan Habel kedua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memang kelihatannya dua-duanya itu mengasihi Tuhan, kelihatannya seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Kalau kita baca lebih teliti lagi, lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa di ayat 3 dikatakan, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dikatakan sebagian dari hasil tanah itu. Tidak dikatakan bahwa dia mempersembahkan yang terbaik. Dia mempersembahkan sepertinya setengah hati. Dia mempersembahkan seperti ala kadarnya. Beda dengan Habel. Habel dia mempersembahkan dengan ada pilihan. Dia memilih korban dari anak sulung kambing dombanya. Dan dia mempersembahkan lemak-lemaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghinakan Habel dan korban persembahannya. Di sini ada perbedaannya bahwa Habel itu memilih hasil yang terbaik buat Tuhan. Dia menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik, bukan hanya sembarangan. Dia tidak memberikan ala kadarnya, tapi memberikan yang terbaik. Dia mau supaya Tuhan hatinya disenangkan. Jadi yang menjadi jawabannya di sini bahwa bukan jenis dari persembahannya yang membuat yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Bukan karena Kain mempersembahkan hasil pertanian maka ditolak. Yang Tuhan mau, misalnya kambing domba, nggak seperti itu. Tuhan melihat dari hati kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita memberikan yang terbaik? Apakah kita menghormati Tuhan dengan persembahan kita? Seringkali kita menyepelekan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita memberikan ala kadarnya. Kita memberikan sesuatu sepertinya, ya, yang penting kita kasih. Jadi yang membedakan di sini adalah hati. Tuhan melihat hati kita, bukan karena apa yang kita persembahkan. Jadi Tuhan melihat hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan dengan persembahan kita, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati apa enggak. Itu yang menjadi cara Tuhan memandang kita, cara Tuhan memandang persembahan kita. Tuhan tahu hati kita kepada Tuhan seperti apa. Apakah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan? Biar firman pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita berikan. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita ketika kita memberi. Apakah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Hati kita yang menjadi poin utama pagi hari ini, bahwa ketika kita memberi sesuatu, kalau kita mau dikenan oleh Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Memberikan yang, karena kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa.
Biar renungan pagi hari ini sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti akan kembalikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tapi bukan berarti ketika kita memberi, kita mengharapkan imbalan. Jangan seperti itu. Tuhan akan memberikan kita sesuai dengan kemahakuasaan Dia. Dia akan memberikan kita sesuai dengan karakter kita, kapasitas kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Engkau, memberikan yang sesuatu yang karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami tetap setia, ajar kami tetap fokus kepada Engkau, bukan karena berkat yang kami inginkan ketika kami memberi, tapi ketika kami memberi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, dan kami siap menjalani hari ini bersama dengan Kau. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.